Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Sartika dari kelas 11 MIA 3 SMA Negeri 3 Mukomuko. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak videonya. Senyawa hidrokarbon. Salah satu senyawa yang paling melimpah di bumi adalah senyawa karbon. Senyawa ini tersusun atas atom karbon dan atom-atom lain yang terikat pada atom karbon seperti oksigen, nitrogen, klor, hidrogen, dan karbon itu sendiri. Senyawa karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon. Misalnya propana dan butana. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri atas atom H dan C. Mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik. Senyawa organik yang lebih kompleks tidak hanya mengikat unsur C dan H, tetapi juga unsur O, N, P, dan S. Kadang senyawa organik juga mengikat unsur halogen, akan tetapi komponen paling besar dalam senyawa organik adalah unsur C, H, dan O. Kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Sebagai penyusun utama senyawa organik, karbon mempunyai sifat yang khas. Sifat khas atom C sebagai berikut. A. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. B. Atom karbon relatif kecil. C. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Posisi atom karbon. Berdasarkan jumlah atom lain yang terikat pada atom karbon induk, posisi atom karbon dibedakan menjadi 4. Keempat posisi atom karbon tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Penggolongan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dibedakan berdasarkan jenis ikatan dan bentuk rantai karbonnya. A. Berdasarkan jenis ikatan. Berdasarkan jenis ikatan yang terdapat dalam senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. 1. Hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Senyawa yang termasuk hidrokarbon jenuh adalah alkana. 2. Hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon tidak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Contoh senyawa hidrokarbon tidak jenuh adalah alkena dan alkuna. B. Berdasarkan bentuk rantai karbon. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon digolongkan menjadi 3, yaitu hidrokarbon alfatik, siklik, dan aromatik. 1. Hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon terbuka. Hidrokarbon alifatik dapat berupa hidrokarbon jenuh atau hidrokarbon tidak jenuh. 2. Hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik merupakan senyawa hidrokarbon yang membentuk rantai karbon tertutup. Contohnya sikloalkana. 3. Hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas 6 atau lebih atom C yang berstruktur cincin dan mengandung ikatan jenuh serta tidak jenuh. Senyawa ini disebut hidrokarbon aromatik karena mempunyai bau yang khas. Next, kita akan membahas contoh hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya berguna dan yang merugikan manusia. Yang pertama, sandang. Pakaian yang sehari-hari kita kenakan seperti batik, seragam, dan sarung pada dasarnya terbuat dari bahan hidrokarbon, yaitu PTA, pyruvate terephthalate acid. Kedua, pangan. Karbohidrat atau sakarida adalah segolongan besar senyawa organik yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Kandungan karbohidrat biasa kita jumpai pada tumbuhan umbi-umbian dan biji-bijian seperti kentang, singkong, beras, gandum, dan lain sebagainya. Ketiga, papan. Bahan bangunan yang berasal dari hidrokarbon pada umumnya berupa plastik. Bahan dasar plastik hampir sama dengan LPG, yaitu polimer dari propilena, yaitu senyawa alkena dari rantai karbon C3. Contohnya yaitu atap rumah. Selain itu, hidrokarbon dapat digunakan untuk pembuatan piring, furnitur, meja, dan kursi. Keempat, seni. Hidrokarbon yang digunakan dalam hal seni adalah tinta atau cat minyak. Pelarut cat seperti thinner juga terbuat dari hidrokarbon. Kelima, kosmetik. Lipstik merupakan salah satu kosmetik. Lipstik terbuat dari lilin parafin.
Lilin parafin di Indonesia diproduksi melalui proses filtering press, kualifikasi yang berhubungan dengan titik leleh, warna, dan kandungan minyaknya. Dampak pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon adalah timbulnya polutan. Gas CO dalam darah membentuk COHB yang bersifat racun. Partikulat karbon, timbal, dan gas SO2 menimbulkan hujan asam yang bersifat korosif. Gas karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sedangkan gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Akibatnya, pada kadar tertentu dapat menyebabkan kematian. Belerang dari minyak bumi dapat teroksidasi menjadi gas belerang dioksida. S ditambah O2G menjadi SO2G. Ketika di udara, gas SO2 ini dapat teroksidasi menjadi gas SO3. SO2G ditambah O2G menjadi SO3G. Gas SO3 ini sangat mudah bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat, sehingga gas SO3 ini dapat menyebabkan hujan asam. Nah, itu tadi penjelasan tentang hidrokarbon dan contohnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.